Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asofyu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengganti LCD Vivo Y21 atau Y21s. Kedua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama. Pertama-tama kita akan melepas dulu back covernya. Di sini saya panasi dulu dengan menggunakan blower uap, bisa juga menggunakan head dryer, bisa juga menggunakan separator LCD, atau bisa menggunakan alat pemanas lainnya. Yang intinya alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan back cover atau tutup belakangnya. Bahkan bisa juga tidak menggunakan pemanas seperti ini. Cuman pelepasannya agak sedikit susah karena pengangkatannya tidak ada pelemahan pada lem-lem di back cover atau tutup belakangnya. Jadi pelepasannya mungkin agak sedikit susah kalau tanpa alat pemanas, tapi pasti bisa. Setelah kita rasa cukup panas, kita lanjutkan dengan pelepasan back covernya. Di sini saya menggunakan Mika. Mika ini adalah Mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass. Saya sisit secara pelan-pelan seperti ini. Hati-hati untuk bagian pinggir sebelah kirinya, karena di pinggir sebelah kiri ini ada fingerprintnya. Itu nampak fingerprintnya, agar tidak terlampau dalam dan tidak terpotong fingerprintnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Jika belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Dan semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah baut-baut yang kelepas, kita lanjutkan lagi dengan pelepasan tutup belakangnya. Ini adalah bezel tutup belakangnya. Kita lepas. Kita ambil titik yang paling mudah dulu untuk pelepasannya, yaitu adalah titik di sekitar SIM tray-nya. Kita lepas melalui sekitar SIM tray-nya dulu untuk kita sisit menggunakan kuku kita. Kemudian kita sisit, kita urutkan. Dan kita lepas ini soket fingerprint-nya. Dan kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD-nya. Di sini kita akan melanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru, kita akan mencobanya terlebih dahulu. Kita akan mencoba LCD-nya. Apabila LCD itu susah untuk dipencet, bukan berarti LCD itu adalah LCD yang tidak baik. Bisa jadi dikarenakan fleksibel yang kelipat di bawahnya membuat touchscreen itu susah untuk dipencet. Jadi kita harus mencari celahnya agar touchscreen itu berjalan dengan normal. Setelah bisa disentuh semuanya, kita akan mencoba dengan mengetik-ngetikkan semua fungsi pengetikannya. Dan kita lanjutkan dengan menggeser-geser ikonnya. Kita tekan dan kita tahan satu ikon, kemudian kita geser-geser seperti ini sampai menggeser ke semua area LCD-nya. Setelah dirasa bisa tergeser semua, kita coba juga kontrasnya. Kita yakinkan kontrasnya berfungsi dengan normal. Dan kita respon HP-nya dengan cara mematikan dan menghidupkan kembali seperti ini. Ini adalah merespon untuk
untuk mengecek fungsi lampu LCD-nya berjalan dengan normal. Atau bisa mencoba seperti ini. Apabila susah tadi fleksibelnya kelipat-lipat, kita luruskan aja seperti ini untuk mencobanya, untuk meyakinkan bahwa LCD itu berjalan dengan baik normal, tidak ada masalah dan kendala. Apabila menemui LCD itu kadang-kadang bisa terpencet sendiri, belum tentu itu memang LCD yang rusak, bisa jadi fleksibelnya yang kelipat. Kita yakinkan dulu bahwa LCD ini memang tidak terpencet sendiri. Setelah cukup lama kita yakinkan bahwa LCD ini memang normal, kita akan mematikan HP-nya dulu. Kita lepas soket baterainya dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket LCD-nya. Di sini kita akan melepas semua segel-segel di LCD-nya. Kita lepas semuanya. Bagi yang tidak mau melepas juga tidak apa-apa. Ini tidak aturan baku untuk mengharuskan melepas semua segelnya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap, head layer, atau alat pemanas yang lainnya. Yang pastinya alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya terlebih dahulu. Kita lepas baterainya. Kita lepas perlahan-lahan saja agar tidak merusak elemen baterainya karena bengkong. Pelan-pelan saja dalam menariknya. Kemudian apabila ada yang bengkong sedikit, kita luruskan terlebih dahulu agar lurus dan rapi kembali. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Kita tarik dulu, ini bagian bawah baterainya. Dan kita lepas LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet seperti halnya membuka tutup belakangnya tadi untuk mencari celahnya. Kemudian saya juga menggunakan bekas tempered glass, mika bekas tempered glass yang saya ambil. Kemudian untuk menyisitnya, ini nampaknya sedikit mudah karena sudah kena panas, jadinya mudah terangkat. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya tentunya. Dan bersihkan juga bagian kameranya, siapa tahu ada debu yang menempel di situ. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem. Ini adalah lem tipe T7000, bisa menggunakan lem apa aja, tapi saya menggunakan tipe T7000. Kita lem secara menyeluruh, merata, secukupnya di bagian-bagian pinggir body frame-nya. Untuk bagian tadi itu adalah bagian sensornya agar tidak diberikan lem secara berlebihan atau bahkan tidak usah diberi lem sekalipun. Ini bagian sensornya, bagian sini. Kalau perlu tidak usah diberikan lem sekalian aja karena ditakutkan akan menutupi bagian sensornya. Dan kita kasih lem juga bagian tengahnya, ini bagian midnya supaya tidak mudah terlepas nantinya LCD-nya. Bisa terpasang secara semi permanen. Dan jangan lupa untuk mengembalikan penutup speakernya apabila penutup speaker itu menempel di LCD yang lama agar dikembalikan di body frame-nya. Kita pasang LCD-nya mulai dari bawah. Kita paskan bawah dulu, kita presisikan, kita urut-urut, kita presisikan ke atas. Kita senterkan juga antara atas dan bawah, kanan dan kiri.
kita senterkan. Kemudian di sini saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara LCD-nya. Usahakan untuk mencari isolasi yang seperti ini, karena isolasi ini tidak meninggalkan bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya secara berlebihan. Sambil memberikan isolasi, selalu diperhatikan antara titik senter, kanan dan kiri, atas dan bawah, agar tidak terlalu condong ke kanan dan kiri atau condong ke atas atau condong ke bawah. Selalu diperhatikan kalau memang ada condong ke kanan, condong ke kiri, agar dibenahi, ditarik sedikit ke arah kanan atau kiri, kemana yang arah condongnya tadi. Dan kita akan menunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, sampai dirasa lem itu cukup kuat dan kering, sampai menempel dengan sempurna di body frame-nya. Setelah dirasa cukup kuat dan kering, kita akan melepas semua isolasinya. Kita lepas semua isolasinya, kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya, sampai tidak ada kotoran, agar terlihat bersih, tidak belepotan. Kita usahakan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Di sini pembersihannya bisa menggunakan apa aja, bisa menggunakan jari seperti saya ini atau menggunakan alat apa aja, yang pasti digunakan untuk membersihkan agar bersih. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya. Ini adalah soket LCD-nya dan kita tutup kembali bawah baterainya, kita rapikan kembali agar terpasang seperti semula. Kita kembalikan semuanya dan kita pasang kembali soket baterainya. Dan kita pasang kembali fingerprintnya yang ada di frame-nya, yang ada di bezel-nya ini. Kita pasang dulu fingerprintnya dan kita pasang penutup mesinnya. Kemudian kita pasang bezel-nya. Kita rapatkan, kita pasangkan, kita pressingkan. Dan selalu diperhatikan jari jempolnya berada di casingnya, bukan berada di LCD-nya untuk merapatkan. Dan kita kembalikan baut-baut penutup mesinnya. Dan kita kasih lem pada bagian belakangnya, atau bisa juga lem ini dikasih di bagian backdoornya atau back covernya, atau di bagian frame-nya seperti tadi, terserah aja mau dikasih di mana. Dan kita tunggu sebentar agar lem itu sedikit mengering, agar ketika dipasang langsung saja plak, tidak usah menunggu sampai lama. Kita rapikan, kita geser-geser, kita gesek-gesek seperti tadi, dan kita juga akan memberikan isolasi untuk menahan sementara lem yang ada di back covernya. Kita tahan sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Kita tunggu setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita lepasi semua isolasinya, dan langsung saja kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di LCD-nya. Ini adalah bagian depan LCD, kita bersihkan bekas-bekas lem ini. Bisa menggunakan seperti ini, menggunakan pembersih yang ada di tempered glass, atau menggunakan
tisu biasa, kemudian dikasih cairan apa aja seperti cairan itu pencuci tangan atau cairan hand tracer, cairan apa pembersih kaca, atau dia pakai minyak kayu putih atau apa aja yang pasti digunakan untuk membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di LCD-nya dan pinggir-pinggir LCD-nya. Karena saya ingin memasang tempered glass langsung, jadinya saya menggunakan pembersih yang ada bawaan tempered glass tadi. Saya bersihkan semuanya, kemudian saya bersihkan, lanjutkan dengan pembersihan yang kering, dari yang basah pertama, kemudian yang kering, dan kita pasang tempered glass-nya. Ini adalah tempered glass. Kita pasang tempered glass-nya dan selesai. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.